Nah ini adik ipar saya tadi saya bilang, dia membeli skincare 7-in-1 supaya laku, ngelawannya Wardah, Kaf, dia 45.000, dia 75 modalnya. Modal 50.000 jual 75, jual 99 biar harga coret 75, nggak laku. Sampai sekarang Pak, ngos-ngosan Pak, sampai kehabisan uang buat beriklan. Bisa pakai artis, nggak ngangkat. Tapi ini keputusan dia pribadi. Kalau saya kan sini mau sini, ini AI, ini model. Saya bayar model dari Rusia cuma 350.000 rupiah, video aja, video profile. Akhirnya dia karena dia nggak puas, nggak berhasil dengan iklan yang kita buat, lalu dia sewa selebgram, nggak laku juga. Terus jadi kayak turun kelas. Nah, kita mau ngangkat menengah ke atas, harganya mahal, dia level ke bawah mahal, karena nggak ngaruh. Jadi saya bilang salah di harga kesannya. Udah nggak Pak, 1.000 botol loh Pak beli. Tapi buat si akunnya seneng aja ya, 1.000 botol 50 juta selesai. Gitu. Berikutnya juga AI semua ya. Gambarnya pakai hotpot, teksnya saya bikin sendiri, botolnya saya foto sendiri. Nah, gambar ini aja nggak kena gitu. Dengan harga pas dibeli harga nggak masuk. Itu masalah besar. Lebih mahal sekitar hampir 30% lebih mahal. Berikutnya. Nah, ini yang saya pegang juga, ini konsep pemasaran umroh yang unik. Dia tidak jual umrohnya tapi jual orang menjadi agent. Dengan gimmick rahasia omset 1,2 M per bulan, ini yang daftar 120 orang sebulan. Jadi agent. Gitu. Bukan jualan umroh, jualan agentnya. Gitu. Ini pesantren yang saya pegang saat ini juga masih. Ini tadi kemarin saya tanya berapa yang daftar tahun ini, sekitar 24 orang, 12 putra, 12 putri, karena agak mahal. Jadi 12, katakanlah 24 orang dikali 15 juta, sekitar dapat uang 250 juta dari pendaftaran tahun ini. Tantangannya adalah sekolah gratis semua, SD, SMP, SMA, negeri. Jadi tantangan berikutnya adalah mereka bertarung dengan sekolah negeri. Berat, agak berat. Next. Nah, lalu caranya bagaimana saya bisa menghasilkan 100 juta buat mereka ini setiap bulan gitu. Caranya apa yang saya lakukan? Nah, mari saya tampilkan. Nah, mari ini saya 1,5 tahun di sini sebagai manajer pemasaran. Nah, dalam 1 bulan ini saya ngedesain, saya nge-posting di Meta Ads, saya yang mereview dan semua saya buat. Hasil beda Pak. Ini 15 peserta sebulan, ini 50 peserta sama sebulan. Pendaftaran per orang 20 juta rupiah. Jadi dalam sebulan dia menghasilkan 1 juta, dia cuma menghasilkan sekitar 20 jutaan. Kenapa? Biayanya di mana? Nah ini materi penting di sini Pak, materi pentingnya. Padahal saya pelaku desainnya, saya nge-posting, saya nge-review, saya yang dimarahin juga sendirian sama kantor. Kenapa? Kan ini nggak berhasil. Sampai sekarang mau tutup di kantornya. Kalau dia pakai artis, seleb pemain bola Luciano Leandro terkenal Persija, nggak laku Pak. Ternyata kesalahannya adalah di caption paling atas. Lihat, perhatikan. Dia tidak menjual mimpi dan ekspektasi. Cuma ayo latihan bola gaya Brazil, Luciano Leandro. Udah kasih latihan gratis, nggak ada yang daftar. Tapi dengan ini apa? Tujuan kami jelas bahwa Anda menuju Liga Pro Eropa. Lebih menjual mana Pak? Mimpinya mana? Ada mimpinya? Iya, ada mimpinya ini. Mimpi dan ekspektasi semua orang tua, which is mereka pengen anaknya ke Eropa. Dan ini udah mengirimkan 3 pemain ke Eropa. Ke Serbia, ke Inggris, dan ke lagi di kita saya lupa Eropa juga. Dan ini sekali ke Eropa, sekali berangkat 500 miliar. Dan akhirnya yang berangkat orang-orang kaya doang. Gajinya di sana 70 juta sebulan. Kalau setahun pertama, tapi kalau setahun dia kontrak bisa 100 juta sebulan. Anak kecil masih usia 15 tahun dan 17 tahun. Nah, jadi di sini jelas bahwa mimpi adalah kunci, kayak lagunya Laskar Pelangi, mimpi adalah kunci untuk kita untuk taklukkan dunia. Jadi jika Bapak nanti pengen jualan Alkes, jual mimpi di atas. Mimpinya apa? Nah, dicek. Mimpi berupa diskon, kayak kemarin klien saya, keren juga, kontraktor. Baru kali ini saya ada kontraktor minta buatkan website. Jika Anda bikin renovasi rumah dengan kami kasih gratis AC setengah PK. Atau di depan kita taruh. Jadi itu menarik orang, jadi udah lupa dengan iklannya bahwa dia renovasi, tapi langsung diubah dengan persepsi jualah mimpinya itu. Nah ini dia, bukti pembicaraan saya dengan orang Serbianya. Dalam 1 minggu, saya pakai iklan dulu 1 juta rupiah, kita dapat 36
student dalam waktu seminggu, within this week, selama seminggu. Sebulan dapat 50 orang, jadi dia closing 100 juta sebulan. Dengan biaya iklan 1 juta rupiah, dengan menjual hanya mimpi ini. Yang tadi, dengan cara yang posting sama, 16 peserta udah ngos-ngosan. Nah ini berhasil karena menjual mimpi. Ya dari mana dapatnya? Dengan cara berbicara. Coach, apa mimpi coach? Ya saya akan bawa orang itu ke Eropa. Oh, good. Langsung saya pindahin ke sini, selesai gitu. Sesimpel itu pindahin mimpi orang itu. Nah, tapi mimpi Bapak buat mereka. Mereka mimpinya apa? Konsumen Bapak, mimpinya apa kira-kira Pak? Lebih murah? Iya, lebih murah. Berkualitas? Iya, sama. Dan umroh. Kasih umroh kalau bisa 1 miliar. Kalau bisa 1 miliar umroh Pak, kan 25 juta doang umroh Pak. Gitu ya Pak. Next, nah ini contohnya ya. Berikutnya, nah ini itu penjualan sekolah bolanya. Nah saya juga megang penjualan sewa lapangan bola selama setahun. Selama setahun setengah 2,3 miliar. Ini kan setahun pas. September ke September. Tapi sampai saya keluar di bulan Februari kemarin 2024, 2025 2,3 M penjualan saya. Sebulan penjualannya 150 juta, 200 juta. Cuma gara-gara iklan 1 juta rupiah. Ini buktinya 1,8 M setahun, 2,3 M 1 tahun setengah. Inilah jadi kita menjual mimpi. Ini baru launching loh Pak. Baru launching langsung menjadi pemimpin kelasnya. Apa yang saya jual adalah langsung top of mind. Menjual mimpi. Oke, baik. Nah, tadi adalah sekilas tentang rahasia dunia digital marketing yang kita temukan akhir-akhir ini. Jadi, ternyata kita harus jual mimpi dulu. Jadi akhirnya banyak orang di jual sana bilang jual story-nya dulu, baru jual barangnya. Banyak para pelaku selebgram di internet itu jualan cerita. Meskipun saya 5 kali ke rumah makan gara-gara story endorse-nya selebgram, semuanya enak semua. Dan sepi semua Pak. Ayo nasi uduk Betawi laku, saya datangin. Kok sepi ya? Di iklannya ramai banget. Terus cobain nggak enak. Ada lagi burger bomber. Kejunya melimpah, saya cobain sama anak saya. Nggak enak. 5 kali saya datang, akhirnya saya nggak percaya lagi dengan selebgram sebetulnya. Cuma menggoda iklannya. Nah, saatnya kita masuk ke dunia digital marketing yang berbayar. Dan gratis udah tahu semua ya, tinggal posting gratis, udah selesai. Nggak ada masalah. Saya tapi alhamdulillah pernah 2019, dulu saya nggak pakai iklan. Saya jualan kuliner pizza diva namanya, dengan hashtag pizza halal di Rukiah. Dan ditalangin TV Trans 7 Hasanah Trans 7 2 kali direkam di mall dan di rumah saya. Karena branding hashtag kuat story-nya gitu. Jadi harus pembeda. Saya bukan branding, kami bukan yang pertama, kami bukan yang terbaik, tapi kami yang beda. Nah orang datang tuh pengen tahu doang gitu. Oke? Nah saya kebanyakan orang merekomendasikan Meta Ads. Karena apa? Karena dia hadir di handphone orang yang sedang dipegang. Kalau Google namanya high intention campaign. Orang harus benar-benar butuh banget, berniat banget, high intent. Jadi sedang berniat mencari, googling, searching. Besar kemungkinan dapat, tapi biaya juga cukup besar. Tapi kalau dikecilin per kota akan lebih murah juga. Yang gimana orang pengennya per Indonesia, jadi membengkak sampai 2 juta per bulan dan nggak ada yang beli gitu loh. Makanya mendingan sekarang di mix, dilihat dulu mana yang paling tepat dengan kebutuhan kita. Baik, berikutnya, nah ini dia. Jadi intinya ini, mimpinya adalah, jadi menurut Seth Godin, people don't buy products secara retail marketing ya, they buy better version of themselves. Ternyata mereka membeli versi terbaik mereka. Bapak beli iPhone itu pengen the best of you gitu. Saya orang mampu, saya harus value myself dengan sesuatu yang terbaik saya punya gitu. Value istilahnya apa namanya? Istilahnya doom spending. Sebelum kiamat saya harus spending dulu gitu. Yang terbaik sama ABG gitu, Pak. Oke, jadi orang tuh sebenarnya membeli the better version of themselves. Sekarang banyak Gojek, Grab, Bike, motornya PCX. Saya bilang, keren dia motor sama saya. Saya motor Scoopy di rumah, dia PCX. Karena itu, dia merasa the better version of myself, saya harus value myself, self-reward gitu istilahnya. Jadi motornya enak, nyaman, dan orang juga suka, self-reward. Nah, saya nggak mampu beli PCX kemahalan, 40 juta. Sayang banget saya bilang, motor sehari-hari pakai PCX. Dia sehari-hari gitu, jadi gitulah, self-reward dulu. Jadi akhirnya iklan buat orang kaya, tapi yang beli Grab dan Gojek gitu ya. Seperti itu. iPhone, setiap iPhone launching, orang pasti beli. Padahal saya pernah beli iPhone 13, 14, saya rugi, saya jual lagi. Kok bedanya dikit doang gitu. Beda kamera doang. Dan gelap kalau malam kan. iPhone biasa yang 2 boba. Bapak 2 boba, masih rugi. Harus jual jadi beli 3 boba, Pak.
karena malam terang gambarnya. Saya jual tuh gara-gara 2 boba, kok malam gelap gambarnya. Jadi 3 boba gitu. Ya, berikutnya.